Halo guys, ketemu lagi. Pada saat ini kita akan membuat satu aplikasi yang bernama HIMSS Hospital Integrated Management System. Nah, ini aplikasi ini saya buat perpaduan antara tiga aplikasi ya, yang punya IT, sama multimedia, sama IPRS ya. Oke, kita akan lihat dan bagaimana caranya. Ya, sama seperti kemarin ya video sebelumnya, kita tetap menggunakan ChatGPT. Oke, nah, di sini kita buat berbentuk kalimat ke ChatGPT ya. Biasa saja pertanyaannya standar. Saya ingin buat aplikasi IT, semua jenis tugas kerja, perbaikan printer ini semua. Terserah teman-teman mau buat bagaimana kalimatnya terserah. Saya tidak usah ada ya harus diatur-atur bagaimana gitu. Seenaknya ngomong aja lah, pengen gitu. Oke, kan dia akan buatkan nih. Seperti kemarin ya, dia tetap tampilkan gambarnya. Seperti ini, ya kan? Nah, walaupun bukan ini nanti gambar yang akan kita pakai, tetapi ini membuat kita kira-kira gimana nanti aplikasi itu. Oke, dan dia akan coba jelaskan seperti biasa ya. Dan modul-modulnya juga dia berikan contohnya, gambarnya. Nanti kita bisa ambil seperti itu atau tidak, nggak salah. Ya, dijelaskan juga bagaimana proses pekerjaannya, contoh-contoh ya kan, ada yang install Windows, ada install Office, antivirus, dan perbaikan, dan sebagainya. Nah, ada juga berikan lagi modulnya. Jadi, enak sama ChatGPT ini ya, dia kasih beberapa contoh. Ya. Nah, untuk multimedia juga dia kasih kira-kira contohnya, tugasnya ngapain, membuat brosur, editing video, syuting video, rekaman lagu, rekaman khotbah atau seminar, tahap saja lah. Nah, dia buat lagi nih, tetap ya, gambar sebagai eh, wah, kita mendapatkan satu inspirasi. Nah, dari semua itu, setelah selesai dia jelaskan satu persatu, nah, kita minta seperti biasa, buatkan gambar tampilan keseluruhan aplikasi itu. Jadi, ya, ya, berikan seperti ini. Nah, ini kan mungkin agak sedikit terlalu banyak gambarnya ya, dari sebelah kanan ini nih ya. Tetapi inilah kira-kira aplikasi yang akan selesai menurut ChatGPT ini kalau sudah semua selesai di coding. Oke, buatkan perintah ke AI melakukan ini semua secara singkat, padat, dan jelas. Nah, dikasih seperti biasa prompt AI-nya ya. Oke, dia kasih. Nah, ini nanti kita copy, nggak apa-apa, copy ini semua. Nah, buatkan gambar yang lebih mantap. Kalau kita nggak suka dengan gambar yang tadi ya, dia kasih lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Wah, setelah itu belum selesai. Kita masuk ke cloud. Nah, di cloud kita kan mulai seperti kemarin ya, video sebelumnya. Kita copy yang tadi, yang kita inginkan aplikasinya seperti apa, dengan keinginan kita sendiri tuliskan, lalu langsung saja masukkan eh, foto tadi. Dan ini sudah digabungkan dengan form AI yang dikasih sama ChatGPT tadi. Ini perlu dibuat banyak, ini semua panjang. Panjang benar. Nah, maka si eh, Claude akan mengerjakan. Dia akan kerjakan, terus seperti biasa dia akan kasih tuh. Nah, dikasih untuk semua aplikasinya, bahkan panduannya, SQL-nya, dan indeks. Nah, di sana setelah dikasih kita akan lihat, kasih lagi perintah, dia tetap lupa ya. Makanya kalau membuat satu permintaan itu, arahkan dia mau ke sampai situ atau ke 8 supaya dia tidak lupa. Nah, dan ada beberapa yang error nih, tinggal copy aja. Copy, paste, kirimkan, dan nanti dia akan perbaiki. Oke, setelah itu dia perbaiki, ya kan, maka dikasih ulang.
Nah, setelah dia kasih ulang ini semua filenya, ada error lagi. Nih, kita minta tambahan lagi nih. Nah, ternyata ada satu tambah departemen nih, di PSRS ya. Nah, ini jadi tiga aplikasi nanti di dalamnya. Nah, dia ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi. Jadilah, sudah jadi. Setelah jadi, nah terjadilah error. Ya, pasti nanti teman-teman akan mengalami hal yang sama dalam membuat aplikasi. Terjadi banyak, nggak langsung bisa jadi ya. Karena AI juga pasti ada kesalahan. Nah, kita kasih tahu nih. Nah, dia bilang ada terjadi apa? Error ini karena kolom departemen sudah ada. Jadi double ya. Jadi nggak bisa. Ini kita anggap kita tidak tahu apa-apa. Jadi murni dia. Jadi kita buat suruh dia yang mengerjakan dan rapikan semua. Dan hasilnya dia kasih kembali setelah dia kembali berikan. Kita running, kita testing. Nah, tambahkan flowchartnya ke coding HTML, ya kan? Nah, kita minta nih, setelah itu dia kasih sempurna sama dokumentasinya. Oke, langsung kita testing aplikasinya, kita masuk ke localhost-nya. Seperti biasa, kita masuk ke localhost. Nah, ini aplikasinya ya hits ya. Seperti biasa kita import, ya kita cari filenya, lalu kita lihat di sini ada docs. Ya, ini database-nya, ini dimasukkan, di open, dan boom, jadilah. Ini semua isi daripada database itu. Baik, nah setelah itu kita akan masuk. Nah, sudah ini. Untuk bisa mengakses ketiga aplikasi ini pakai user super admin. Kali ini kita hanya memakai akun super admin supaya eh, kita bisa menjelajahi semua ini. Nah, sudah dia berikan eh, apa namanya dashboard sesuai keinginan kita, ya kan? Dan juga ada statistik di sini. Nah, kebetulan sebagian masih kosong, tinggal kita isi. Dan di sini kita bisa ganti. Jadi kebetulan saya hanya minta dua warna saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sana ini ada tiga bagian tugas ya. Jadi ceritanya aplikasi ini, ya kan, ketika dari beberapa departemen, baik itu yang di unit IT, ini untuk unit IT ya kan, ketika dia mengirimkan message, ya kan, maka di sini akan datang tuh notifikasi, itu akan ada perintah kepada siapa, IT kah, atau siapakah, maka mereka akan kerjakan. Nah, ini seperti ini, kalau itu kira-kira prioritasnya high, maka si bagian masing-masing ini kebetulan ya, PRS ini ya, yang mengerjakan ini, maka itu akan dikerjakan dengan cepat. Nah, nanti di sana ketahuan sudah diselesaikan atau tidak. Seperti ini sudah diselesaikan. Nah, jadi ini di helpdesk IT ini adalah khusus untuk semua IT. Nah, sedangkan di multimedia ini khusus untuk semua eh, multimedia, mau merekam kah, desain kah, video kah. Nah, di sana bisa dibuat. Dan ini buat project barunya ini dari unit-unit tertentu, dia mau buat apa nih? Mau membuat eh, pilihan apa di departemen mana yang memohon buat videonya, jenisnya apa, mau buat foto, video atau bagaimana, ini bisa ditambah juga. Nah, ketika dia kirimkan permintaan ini, maka masukkan notifikasi. Nah, begitu juga hal sama yang terjadi kepada IPRS ya, IPCRS ini eh, melakukan kegiatan ketiga departemen tersebut. Nah, ini di beberapa unit departemen memiliki akses untuk hal itu. Jadi sangat memudahkan dan di sana terlihat prioritasnya tetap. Nah, inventaris apa? Inventaris aset ini. Nah, di sini ketika si IT, si multimedia, bahkan PSRS, ketika dia lihat itu pekerjaannya itu mungkin sudah di servis atau mana dia akan tetap si beritahukan informasinya, kondisinya ya, dan siapa yang melakukan, ya kan, penanggung jawabnya, di lokasinya di mana itu tertera di sana.
Jadi bisa dilihat kalau itu rusak, katakan rusak, ya mungkin bisa saja ketika dia mau cek lampunya mati, oh udah putus, mungkin pecah atau gimana itu rusak, kayak gitu ya. Nah, di sini ada juga merupakan maintenance jadwalnya, ya kan? Kalau itu bisa diperbaiki, di situ ada jadwal untuk memperbaikinya. Nah, setelah itu dilakukan semua, maka bisa kita tarik report. Jadi tarik laporannya, bisa itu disimpan ke Excel, PDF, Word, dan bisa dicetak. Nah, peminjaman ini ada juga yang meminjam alatnya. Antara tiga departemen ini sering juga meminjam kamera, bahkan laptop, bahkan mungkin juga ada yang lain. Nah, di sini kalender ini ya sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Di sini ada tampil semua ini saking banyaknya ya, saking banyak ini terlihat nanti semua tulisan ini ke bawah. Nah, teman-teman bisa gantikan juga beda dengan hal itu. Ya, terserah bagaimana dia betulnya. Nah, basis pengetahuan itu begini. Nah, ini kita buat ada ruang seperti memberikan eh, inspirasi atau informasi baik itu kepada IPSRS, IT, multimedia. Jadi itu siapa saja pun bisa yang memiliki akun ini. Nah, dia akan kasih tahu ini maunya ah, supaya tahan lama, lampunya dibuat begini gini gini, AC-nya dibuat begini gini gini, atau supaya mantap itu kalau videonya boleh nggak ditambah ini apa salah. Dia kayak ngasih pendapat tapi kayak kita buat kayak tulis artikel. Nah, ini suatu saat bisa menambah wawasan kepada semua departemen, ya kan? Nah, itu dia enaknya di sini di dalam basis pengetahuan ini ya. Ya, notifikasi tadi kita sudah jelaskan ya. Oke. Nah, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini semua penjelasan mengenai aplikasinya. Dijelaskan kayak apa flow chart-nya dan seterusnya seperti yang kemarin yang kita video yang di awal itu ya. Nah, ini nggak usah saya jelaskan semuanya ya. Nah, ini dokumentasi tadi sudah. Nah, unit departemen ini bisa ditambah. Unit departemen masing-masing ada lokasi ruangan. Lokasi ruangan itu berbeda-beda ya. Jadi siapa yang meminta tim ini, baik itu multimedia IT sama IPSRS, jadi itu bisa ditempatkan lokasinya di mana. Nah, vendor ini yang memiliki barangnya. Jadi itu perlu juga kita simpan dan ketahui. Misalkan laptop dari mana kita beli. Jadi dari sana kita bisa punya ingatan yang baik mungkin ya. Oh, kalau beli barang nanti di sana lah kualitasnya bagus. Salah satunya itu sih ada juga untuk mengetahui jangan-jangan berapa produk yang dibeli dari dia kebanyakan rusak kan gitu ya. Jadi di situ kita bisa tarik nanti datanya dari kepemilikan dari tempat vendor yang kita beli ini. Nah, ada kategori aset di sana ya tertera semua berapa jumlah barang-barang per departemen ya. Misalnya komputer kah, itu laptop kah, printer dan sebagainya. Nah, jenis pekerjaannya ya ini apa-apa saja semua ini bisa juga ditambah. Ya, setiap harinya mungkin berbeda, bahkan tambah lagi. Nah, user manajemennya di sini yang standar saja, yang penting bisa jalan, ya kan. Kalau mau ditambahkan juga bisa audit log seperti kemarin juga, ya. Siapa-siapa yang menggunakan web ini dari pengaturan. Nah, begitulah teman-teman untuk Hospital Integrated Management System. Nah, ini yang mungkin tipe aplikasi yang standar ya. Mungkin teman-teman juga mau dibuatkan aplikasi seperti apa supaya ada tambah wawasannya, tulis komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.